Kembali di Rakyat Bersuara, saya ke Pak Amir Hamzah dulu. Pak Amir, tadi kan Anda melemparkan, kalau menurut saya itu tudingan ya. Tudingan ada agen asing, Anda sebutkan Amerika, Inggris, tadi sebutkan juga Bung Refli, mungkin nggak hanya itu aja, blok barat aja, China juga mungkin ada. Saya ingin tanya, belum lagi Anda katakan bisa juga mereka merasuki media. Itu kan tudingan yang menurut saya kontraproduktif terhadap demokrasi. Kalau seandainya datanya ada, iya. Tapi kalau seandainya datanya tidak bisa ditanggungjawabkan kan tentu ini bisa jadi liar. Anda punya alibi, Anda punya data sehingga Anda mengatakan hal tersebut, Pak Amir, silakan. Data tentang apa? Yang tadi Anda sampaikan bahwa ada tangan-tangan yang tak terlihat yang ingin merusak pemerintahan ini dan mereka melakukan lewat berbagai cara termasuk juga lewat media. Anda sempat mengatakan seperti itu kan? Bagaimana? Bahwa ada tangan-tangan yang tak terlihat, invisible hand, lewat intelijen asing tadi yang kemudian ingin merusak pemerintahan ini, dan salah satunya adalah lewat media, betul? Ya memang. Cuma itu kan sesuatu yang untouchable, sesuatu yang invisible. Kalau media yang tidak terdaftar di Dewan Pers entah berantah mungkin saja, tapi kalau media terdaftar, media besar, tadi disebutkan misalnya Tempo, apa mungkin? Kan hal yang menurut saya itu kontraproduktif atau bahkan menyerang demokrasi. Media itu kan dikelola oleh manusia gitu kan. Nggak, datanya dari mana itu Pak? Kenapa? Datanya dari mana? Ya tentu kan sumber data saya nggak bisa saya umumkan dong. Tuh kan. Jadi bentuknya seperti apa? Oh banyak. Tapi kalau misalnya Anda ketemu sama pribadi sama saya, apalagi kalau Anda bisa bahasa Cina, bisa baca dokumen Cina. Anda pernah baca itu? Ada, bukan pernah baca, punya saya. Tapi itu kan Anda harus menghubungi saya secara tertutup. Artinya Anda bisa bahasa China segala macam itu? Saya tidak bisa berbahasa Cina, tapi ada tim saya yang bisa berbahasa Cina. Oh tim, oke. Apalagi itu kan nanti diikuti dengan terjemahan dan lain-lain sebagainya. Oke. Dan itu isinya adalah? Ya yang seperti yang saya bilang tadi. Gitu kan? Kan sudah juga disinggung oleh Bung Refli Harun tadi kan. Asing lah gitu. Bagaimana mereka ini gitu kan. Bagaimana Cina main gitu kan. Mungkin barangkali kalau Anda sebut seorang nama intelijen Cina bernama Lukman Tan yang kemarin punya hubungan dekat dengan istana di periode lalu. Barangkali Anda kaget. Tapi kalau Anda bisa baca sejarah dokumen yang saya miliki gitu. Nah, jadi untuk hal-hal tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Untuk meruntuhkan pemerintahan ini mengganti dengan yang lain atau apa? Iya sudah jelas. Coba Anda pelajari berapa partai politik yang punya perjanjian kerjasama dengan Cina. Ya. Perjanjian bentuk apa ini maksudnya? Ya perjanjian kerjasama antara mereka dengan partai komunis. Nah, tadi Anda katakan Amerika, Inggris, sekarang Cina juga. Cina kan. Malam yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah kenapa Pak Hendro Priyono hanya menyatakan bahwa memperingatkan bangsa ini bahwa ada intelijen Amerika dan intelijen Cina yang sudah beroperasi di intelijen Amerika dan intelijen Inggris yang sudah beroperasi di Indonesia. Nah, kelemahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Hendro itu menurut saya adalah dia tidak mengidentifikasi pertama intelijen Amerika itu apa? Apa CIA, apa FBI atau apa dia tidak identifikasi. Yang kedua, intelijen Inggris itu apa? Apa MI6 atau MI5 atau apa? Nah, yang berikutnya lagi, kenapa dia tidak sebut intelijen Cina gitu? Ini kan menimbulkan tanda tanya. Dan Anda meyakini intelijen China juga ada? Bukan meyakini lagi, kalau soal itu kan saya punya dokumen lengkap yang saya bilang. Baik. Gitu. Dan tujuannya tapi yang menjadi persoalan adalah sebentar, ini ada hanya di pemerintah saat ini atau sebelumnya juga ada? Sebelumnya sampai sekarang ada. Tujuannya adalah untuk kepentingan mereka. Nah iyalah, ini kan seperti tadi dibilang oleh Bung Refli Harun dari dulu, dari mulai kemerdekaan udah. Malahan kalau Anda baca sejarah, kenal nggak? Anda tahu nggak yang namanya Komite 300? Anda pernah nggak dengar yang namanya Komite of 300, Komite of 300? Silakan. Yang menguasai seluruh perbankan dunia. Yang sekarang justru yang memerintahkan Trump untuk melakukan kebijakan ini gitu kan. Anda tahu nggak Illuminasi? Anda tahu nggak Freemasonry? Ya, itu udah banyak di buku-buku teori konspirasi. Tapi sebegini, saya ingin tanya dulu.
Artinya ini kan bukan hal yang baru. Ini memang bukan hal yang baru. Kalau Anda Tapi tahu baca itu bahwa sekarang mereka begitu sudah mereka beroperasi di Indonesia sejak awal abad ke-18. Oke, sekarang tapi begitu ofensif yang Anda katakan menyerang orang-orang di sekeliling Pak Prabowo, orang-orang dekat. Yang saya maksudkan itu adalah karena sekarang kan Prabowo pimpinan pemerintahan. Ya. Ya, dulu di era Bung Karno juga begitu. Di era Pak Harto juga begitu. Coba baca turunnya Pak Harto apa? Bukan karena demo mahasiswa kita yang di DPR gitu kan. Tapi karena ditelepon oleh Condoleezza dari Amerika Serikat supaya minta mundur kan. Jadi kalau Anda bicara itu harus pelajari dulu sejarah. Oke. Ada komentar soal ini? Silakan. Iya, terima kasih. Saya saya pikir apa yang disampaikan Pak Amir ini ya mungkin bukan sesuatu yang baru ya, dan tidak masuk kategori soal intelijen, tapi udah informasi umum lah. Tapi saya mau menyampaikan sesuatu supaya tidak mengecilkan, mengerdilkan peran mahasiswa pada zaman reformasi 1998, bahwa memang Soeharto itu jatuh adalah karena pergerakan mahasiswa, bukan karena telepon dari siapapun, tetapi karena mahasiswa yang bergerak turun ke jalan menginginkan suatu perubahan. Soal hal-hal lain di balik itu semua, saya pikir tidak boleh menghilangkan peran mahasiswa pada 1998. Iya, bukan menghilangkan peran mereka. Iya, itu yang paling penting itu. Faktanya bahwa Pak Harto menyatakan diri mundur itu kan setelah dia ditelepon oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Jadi Menteri Luar Negeri Amerika Serikat memanfaatkan demonstrasi mahasiswa itu. Saya tidak pernah mendengar cerita itu ya mungkin ada di balik-balik layar, tapi saya pikir itu hanya sebuah cerita saja yang tidak bisa dibuktikan oleh siapapun, karena tidak mungkin pada saat itu hanya karena telepon seorang menlu Amerika Soeharto harus turun itu dan udah menjadi rahasia umum. Tapi menurut Anda Pak Amir, kondisi ini ke depan akan semakin baik untuk Indonesia atau sebaliknya? Saya kira kalau ada satu jalan, ini kan semua masalahnya terletak pada masalah bahwa rencana manis, bagus semua, tapi kan kita minus likuiditas. Uang gitu kan. Cadangan devisa nasional kita hanya surat. Cash nggak ada. Nah, hanya ada satu jalan yang bisa ditempuh oleh emas terbesar 6 di dunia. Punya cadangan emas terbesar ke-6 di dunia. Tapi ada beberapa masalah kendala misalnya. Kita nggak bisa mencetak uang selama kita masih bergantung kepada IMF dan Bank Dunia. Karena kita sedang kena sanksi beberapa tahun lalu, kalau nggak salah pada tahun 2022, kan Bank Indonesia Bank Sentral kan membayar utang pemerintah, sesuatu yang dilarang oleh Bank Dunia dan IMF. Nah, jadi yang bisa ditempuh secara untuk kebaikan kita ke depan ini adalah Pak Prabowo mulai mengambil kebijakan untuk mengoreksi kebijakan moneter yang selama ini dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, mulai merenggangkan hubungan dengan IMF dan Bank Dunia. Oke, itu solusi dari Anda. Oke, baik. Saya ke Bung Rey. Bung Rey, kalau kita bicara ke depan, apa yang menurut Anda akan terjadi dan apa yang harus diperbaiki? Itu hal yang penting. Ya saya nggak tahu lah. Anda nyari-nyari soal tadi nggak ketemu. Jangan begitulah. Soal Pak Jokowi nggak ketemu, makanya Anda nggak komentar. Ya makanya kan saya nggak mau bicara soal yang invisible hand kan. Oke. Susah kita verifikasi soalnya. Anda nggak percaya itu? Bukan soal percaya, susah kita verifikasi. Yang susah itu kan ya apa namanya, kita lebih baik bicara yang nyata-nyata. Makanya saya tertarik tadi yang disebutkan oleh Pak Amir tadi. Ini beban masa lalu kata Pak Amir. Nah saya tertarik. Makanya saya langsung sanggupi apa beban itu Pak Amir, soal dugaan korupsi, soal pelanggaran konstitusi, soal kebohongan publik. Yang menurut Pak Amir kalau nggak diselesaikan ini terlebih dahulu, jangan kita dulu berbicara soal masa depan. Nah persoalan kita adalah Pak Prabowo ini kelanjutan masa lalu itu. Kan beliau menyebut sendiri bahwa beliau adalah kelanjutan kan, berarti nggak mungkin, kayaknya nggak akan ada yang mau melakukan koreksi terhadap itu Pak Amir. Nah kalau tidak ada yang mau melakukan koreksi soal dugaan adanya korupsi pada masa lalu. Tapi ada yang dilakukan juga. Apa misalnya? Bayar utang.
Oh ya, kan saya kan ngambil 3 nggak bayar hutang itu tadi Pak Amir. Saya yang 3 ini. Tapi kalau bisa bayar utang aja kan udah bagus, jadi beban kita kan Ya. berkurang kan. Kalau yang 3 ini, yang lain juga banyak Pak yang dikerjakan Pak Prabowo sebagai kelanjutan itu. Kan menggandeng Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan. Yang dalam sejarahnya nggak pernah membuat kita ke angka 8%. Cuma 5% kemampuan dia gitu kan. Dan banyak sekali. Nah cuma yang 3 yang disebutkan tadi oleh Pak Amir, menurut saya akan sulit dilanjutkan oleh Pak Prabowo. Karena seperti kita ketahui Pak Prabowo itu rajinnya itu justru bertemu dengan Pak Jokowi gitu loh. Kecuali kemarin kita dengar ada pertemuan, entah benar atau tidak gitu ya. Dan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, benar atau tidak saya nggak tahu. Tapi kalau itu benar, Pak Prabowo datang ke rumahnya Ibu Mega, bagi saya itu menjelaskan memang ada kondisi yang lumayan berat sekarang dihadapi oleh Pak Prabowo. Sehingga sebagai presiden, beliau mendatangi seorang tokoh partai politik yang oposisi. Di mana di luar itu semua ketua umum partai politik berbondong-bondong datang ke beliau. Kan hanya Ibu Mega yang didatangi oleh Pak Prabowo. Yang lain tuh ya datang ke dia gitu loh. Apa arti semua ini? Tentu ini hal yang luar biasa. Seberapa luar biasanya kita akan bahas saat lagi, tetap bersama kami di Rakyat Bos, Pak.